Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Ibu Yulia Hamdaini Putri, SEMSI, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Manajemen Pemasaran kelas A Indralaya Universitas Sriwijaya, dan juga teman-teman lainnya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil resumen kami yang berjudul Pengaruh Pemasaran dalam Minat Keputusan Pembelian Kosmetik Korea Selatan oleh Masyarakat Indonesia. Next. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Muhammad Azhar Maruf sebagai ketua kelompok, Muhammad Fikri Haikal sebagai anggota, Bintang Audrey Saina sebagai anggota, Raina Salwalalu sebagai anggota, dan Muhammad Rahmat Kurniawan sebagai anggota. Next. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, melatar belakangi Indonesia sebagai pasar potensial bagi para produsen untuk memasarkan produknya. Korean Web membuat banyak produk yang dibintangi oleh artis-artis Korea Selatan berdasarkan daya tarik selebriti endorser, menghanyutkan masyarakat bersama dengan gelombang itu, dan berhasil menciptakan brand image dan brand awareness di benak masyarakat secara mendalam. Brand image dan brand awareness tidak dapat ditanamkan pada pikiran konsumen dalam waktu semalam atau disebarkan melalui satu media saja, melainkan harus disampaikan melalui tiap sarana komunikasi yang tersedia dan secara terus-menerus. Kemudahan melakukan WOM, word of mouth, tanpa disadari turut meningkatkan nilai suatu produk untuk orang lain. WOM lebih dapat mempengaruhi keputusan pembelian karena informasi dari teman akan lebih dapat dipercaya, dan dalam hal ini pengaruh individu lebih kuat dibanding dengan informasi yang diperoleh dari iklan. Masyarakat yang FOMO, fear of missing out, ketakutan jika terlihat kurang update di media sosial, dapat mempengaruhi keputusan pembelian kosmetik Korea Selatan. Next. Pada hasil resumen kami ini memiliki 6 bagian materi. Materi pertama langsung akan dijelaskan oleh Muhammad Rahmat Kurniawan. Kepadanya dipersilakan. Baik, yang pertama celebrity endorser. Menurut Terence Asim, definisi celebrity endorser adalah seorang artis, entertainer, atlet, dan public figure yang mana banyak diketahui oleh orang banyak untuk keberhasilan di bidangnya masing-masing dari bidang yang didukung. Para celebrity endorser diharapkan menjadi juru bicara merek agar cepat melekat di benak konsumen, sehingga konsumen mau membeli merek tersebut. Menurut Hapsari, penggunaan selebriti dalam mendukung iklan memiliki 4 alasan utama, yaitu yang pertama, pemasar rela membayar tinggi selebriti yang banyak disukai oleh masyarakat. Yang kedua, selebriti digunakan untuk menarik perhatian masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan keberadaan produk tersebut. Yang ketiga, pemasar mengharapkan persepsi konsumen terhadap produk tersebut akan berubah. Yang keempat, penggunaan selebriti menimbulkan kesan bahwa konsumen selektif dalam memilih dan meningkatkan status dengan komunikan apa yang digunakan oleh para selebriti. Faktor-faktor pemilihan selebriti endorser menurut Song dan Pratana menemukan ada 7 faktor yang dapat digunakan untuk memilih selebriti endorser. Yang pertama, physical attractiveness atau daya tarik fisik. Yang kedua, credibility atau kredibilitas. Yang ketiga, amiability atau keramahan. Yang keempat, celebrity product match atau kecocokan dengan produk. Yang kelima, profession atau profesi. Dan yang keenam, celebrity audience match atau kecocokan dengan audiens. Keuntungan dan resiko menggunakan celebrity endorser menurut Jaular dan Treviani, ada beberapa keuntungan dan resiko apabila kita menggunakan selebriti sebagai endorser, yaitu yang pertama, selebriti endorser mempunyai kekuatan, tanda kutip menghentikan, artinya selebriti sebagai endorser dapat digunakan untuk menarik perhatian dan membantu menyelesaikan kacau yang dibuat oleh iklan-iklan lainnya. Yang kedua, selebriti endorser merupakan figur yang disukai audiens, diharapkan memiliki kekaguman terhadap selebriti sebagai endorser yang akan berpengaruh pula yang pada produk atau perusahaan yang diiklankan. Yang ketiga, selebriti endorser mempunyai keunikan karakteristik yang dapat membantu mengkomunikasikan pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada audiens. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, baik selanjutnya yakni Korean Wave.
Korean Wave atau Hallyu menurut Sela adalah budaya yang mengacu pada popularitas budaya Korea di luar negeri dan menawarkan hiburan Korea terbaru yang meliputi film dan drama, musik pop, animasi, permainan, dan sejenisnya. Menurut Hogarth, Korean Wave adalah istilah yang pertama kali diciptakan oleh media Tiongkok untuk menggambarkan kebangkitan dan popularitas budaya Korea Selatan di Tiongkok pada tahun 2002. Adapun indikator Korean Wave menurut Sumiati pada tahun 2019 adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni pemahaman atau understanding, yaitu memahami hakikat dan makna keanekaragaman serta multikulturalisme. Yang kedua, sikap dan perilaku atau attitude and behavior, yaitu evaluasi konsumen terhadap kemampuan suatu produk atau merek alternatif untuk memenuhi kebutuhan dalam perilaku pembelian konsumen. Dan yang ketiga yakni persepsi atau perception, yaitu proses bagaimana individu memilih, mengatur, memberi kesan, dan informasi untuk menciptakan gambaran tentang sesuatu yang memiliki makna. Next. Selanjutnya yakni dampak positif dan negatif dari Korean Wave. Dampak positif Korean Wave yang pertama lebih cenderung pada konsumen, yakni menambah edukasi dan penyampaian pesan positif. Lalu yang kedua yakni cenderung terhadap perusahaan, yakni meningkatkan jumlah pengguna dan menarik orang untuk melakukan pembelian. Selanjutnya yakni dampak negatif. Dampak negatif ini lebih berpengaruh terhadap konsumen, yakni seperti terjadinya hedonisme, perilaku konsumtif, serta pemborosan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ialah brand image. Menurut Cutler dan Keller, citra merek atau brand image adalah nama, istilah, lambang, atau desain atau kombinasi untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual dan untuk mendiferensiasikan mereka dengan pesaing. Next. Indikator brand image. Tentunya citra merek dijadikan indikator oleh konsumen dalam pedoman atau acuan bila ingin menggunakan suatu produk dari brand tersebut. Menurut Hamel dan Perhalan menyebutkan bahwa yang menjadi indikator brand image sendiri ialah ada 4, yaitu yang pertama ialah pengakuan. Pengakuan suatu brand produk yang dimana mencerminkan dikenal suatu merek atau brand pada kalangan konsumen berdasarkan face exposure, yang berarti konsumen mengingat keberadaannya atau mengingat keberadaan merek tersebut. Yang kedua ialah reputasi. Reputasi adalah mencakup keseluruhan nilai yang diberikan publik kepada individu, organisasi, maupun merek tersebut. Yang ketiga ialah hubungan emosional. Hubungan emosional atau affinity sendiri mengacu pada perasaan positif terhadap rujukan tertentu dan menghasilkan tindakan spesifik dalam perilaku konsumen. Yang keempat ialah lingkup atau domain. Domain yaitu mencakup seberapa besar scope dari suatu produk yang mau menggunakan merek yang bersangkutan. Next. Selanjutnya ialah FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO atau Fear of Missing Out sendiri ialah istilah yang biasa digunakan kalangan muda untuk menyebutkan pola perilaku yang selalu merasa khawatir atau berlebihan dan merasakan ketakutan akan tertinggal tren pergaulan yang terkini. Untuk dari sisi pemasaran, FOMO sekarang pelan-pelan dimanfaatkan untuk membuat promosi suatu produk sehingga menimbulkan ketakutan di kalangan anak muda jika tidak membeli produk tersebut. Next. Nah, ini ialah contoh atau ilustrasi situasi terjadinya FOMO atau Fear of Missing Out. Misalnya, Anda terinspirasi akan penampilan yang cantik dimiliki idol Korea, maka otomatis orang-orang juga bertanya-tanya soal produk rutinitas perawatan kulit mereka. Nah, inilah yang menjadi pemicu dimulainya penggunaan produk kosmetik Korea Selatan di Indonesia. Orang mulai berusaha merawat diri dan berharap mencapai kondisi kulit yang terlihat mulus dan terawat seperti idol dengan menggunakan kosmetik Korea. Melihat hal itu, misalnya Anda sebagai fans idol tersebut, ditambah banyaknya orang-orang memakai kosmetik seperti yang dipakai idol Korea tersebut, otomatis Anda juga ingin menggunakannya hanya karena FOMO dan perasaan takut tertinggal yang hanya berdasarkan ikut-ikutan orang lain ramai-ramai membeli suatu produk dikarenakan seseorang idol tersebut memakai produk tersebut dengan harapan mereka bisa seperti penampilan idol tersebut, bahkan mengesampingkan perbedaan faktor genetik yang mempengaruhi kecerahan kulit mereka. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada word of mouth. Menurut Hasan, word of mouth
merupakan bagian dari strategi promosi pemasaran yang dilakukan dari orang ke orang yang merasa puas akan suatu produk untuk meningkatkan kesadaran dari produk tersebut dan menghasilkan tingkat penjualan tertentu. Menurut Lupio Adi, indikator yang mengukur variabel word of mouth adalah yang pertama, konsumen mendapatkan informasi tentang perusahaan, yang kedua, menumbuhkan motivasi, lalu yang ketiga, mendapatkan rekomendasi dari orang lain. Next. Pengaruh word of mouth terhadap keputusan pembelian. Word of mouth ini sendiri berfungsi sebagai sebuah penilaian yang sudah terbukti nyata karena didasari langsung oleh pengalaman seseorang atas penggunaan atau pembelian suatu barang atau jasa. Jika seorang konsumen merasa puas akan suatu produk, lalu menyampaikannya kepada orang lain, maka orang yang mendengar penyampaian tersebut akan menjadi semakin yakin terhadap produk tersebut, sehingga terjadilah sebuah keputusan pembelian. Maka dengan begitu dapat kita katakan bahwa word of mouth sendiri memang sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Slide selanjutnya. Ada brand awareness. Brand awareness bisa kita definisikan sebagai suatu kekuatan dari satu brand untuk dapat diingat kembali oleh para konsumen dalam berbagai kondisi. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi brand awareness menurut Herdana. Yang pertama ada kualitas produk. Produk dapat memuaskan konsumen apabila dinilai dapat memenuhi atau melebihi keinginan dan harapannya. Yang kedua ada periklanan. Iklan sebagai alat komunikasi perusahaan untuk menyampaikan informasi sebuah produk atau merek kepada konsumen. Lalu yang ketiga ada promosi. Promosi sendiri merupakan aktivitas mengkomunikasikan keunggulan produk serta membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Next. Di sini ada piramida kesadaran merek dari tingkat terendah hingga yang tertinggi. Yang pertama ada unaware of brand. Ini kondisi di mana konsumen tidak menyadari adanya suatu merek. Ini merupakan tingkatan yang paling rendah. Lalu ada brand recognition, pengenalan merek. Saat pengenalan suatu merek kembali muncul setelah dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan. Lalu yang ketiga ada brand recall, yaitu pengingatan kembali terhadap merek tanpa bantuan. Lalu ada top of mind, puncak pikiran. Ini merupakan tingkatan yang paling tinggi di mana suatu merek pertama kali terbesit di kepala konsumen ketika mencari suatu produk dari kategori tertentu. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 4. Kami meminta maaf apabila ada kekurangan kata maupun kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.